Kami kreatif agensi, bagaimana mengatasi para karyawan yang sangat mudah stres dengan tekanan deadline pekerjaan. Ketika mereka stres, sulit menemukan ide kreatif. Namun, jika terlalu santai, tidak dapat mengejar deadline, target produksi, dan peningkatan kapasitas. Bagaimana cara memastikan bahwa semua karyawan merasa inklusif dan dihargai agar meningkatkan kolaborasi dan inovasi kerja tim? Kami memiliki tim yang terus berkembang. Ini hingga saat ini ada 70 karyawan, namun kami terkendala belum bisa menemukan tim leader yang baik. Sehingga posisi leader-leader saat ini masih harus di-backup oleh owner. Para leader yang ada sudah sering diberi pelatihan leadership, namun skill tidak berubah ini Pak. Melakukan rekrutmen juga belum mendapatkan yang ideal. Ini kalau dari pertanyaan, apa karena domisili atau ada solusi lain ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binitatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amanta bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hai Sobat Ziko, ketemu lagi di sesi Q&A-nya Ziyadah Consulting. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Untuk sahabat Ziko yang sudah menyimak video hari ini, ketik di kolom komentar Sobat Ziko berasal dari kota mana saja. Semoga suatu saat kita bisa berukhuwah berkunjung ke kota Sobat Ziko. Hari ini mengangkat tema manajemen people development. Insya Allah bersama Pak Dani Dewa yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak Dani. Apa kabarnya Pak Dani? Sehat ya? Alhamdulillah. Darullah ini video masih belum normal ya Pak. Baik, pertanyaan kami, perusahaan retail dan produsen bakery di Kabupaten Banyuwangi. Kami memiliki tim yang terus berkembang. Ini hingga saat ini ada 70 karyawan, namun kami terkendala belum bisa menemukan tim leader yang baik. Sehingga posisi leader-leader saat ini masih harus di-backup oleh owner. Para leader yang ada sudah sering diberi pelatihan leadership, namun skill tidak berubah ini Pak. Melakukan rekrutmen juga belum mendapatkan yang ideal. Ini kalau dari pertanyaan, apa karena domisili atau ada solusi lain ini Pak Dani? Domisilinya di mana emang ya? Banyuwangi, maksudnya apakah dari karakter orang di Banyuwangi seperti ini atau dari solusinya Pak Dani seperti apa Pak? Kalau memang seperti ini keadaannya. Oh, maksudnya udah mentok gitu ya, udah cari-cari, udah ngelihat timnya yang ada dari orang-orang Banyuwangi, kok susah banget nih untuk jadi Ini leader. persepsi ya Pak. Kita Persepsi juga nggak boleh mungkin ya. nggak boleh pukul rata semua kan. Iya, nah, ya memang itu terjadi juga di beberapa UKM yang saya kenal. Ya, saya pernah cerita juga. Si owner berpikir ini kayaknya cocok jadi leader. Akhirnya dia naikin jadi supervisor kan. Gitu. Karena dia kerjaannya bagus. Gitu. Dia kerjanya bagus. Dan si owner ini berharap si karyawan yang dia jadi supervisor itu bisa menularkan ke orang-orang lain, anak buah yang lain gitu kan. Begitu dijalanin sebulan, si supervisor yang tadi itu mundur. Gitu. Padahal gajinya udah dinaikin. Ya, padahal udah tunjangan support udah segala macam lah dikasih lah ke supervisor ini. Nah, ujung-ujungnya malah mundur. Kenapa? Karena si karyawan ini bisa memimpin diri sendiri, tapi belum tentu bisa memimpin orang lain. Gitu, dia bisa memimpin dirinya untuk menghasilkan kualitas pekerjaan, produktivitas yang tinggi, tapi belum bisa mengajak teman-temannya. Gitu. Nah, ini kualitas seorang leader ini kan salah satunya itu. Dia nggak cuma benar sendiri, tapi bisa mengajak teman-teman yang lainnya benar juga ngikutin gitu ya. Namanya leader kan diikutin, kalau follower ya ngikut gitu ya. Leader kan selalu diikutin. Nah, ini yang kualitas yang perlu dicari ya. Nah, jangan sampai ketika kita salah memilih supervisor malah munculnya ada informal leader gitu ya, ada justru yang menggerakkan di bawah gitu ya. Tadi disebut ada beberapa karyawan nggak di
Ini di 70 pertanyaannya. karyawan, Pak. 70 berarti kan minimal misalnya ada sekitar 5 atau misalkan satu, kalau misalkan sejenis ya, misalkan kerjaan sejenis 70 orang, misalkan ditaruh rata satu leader memimpin 10 orang dengan pekerjaan yang serupa. Ya berarti kan harusnya ada 7 nih yang dipilih. Nah jangan sampai 7 yang dipilih itu bukan leader yang sebenarnya di lapangan gitu. Karena bisa jadi ada orang yang berani menggerakkan karyawan di bawahnya, ya, tapi dia nggak terlihat oleh pimpinan dan dia mungkin punya pengaruh yang buruk. Ya. Kalau misalkan si owner tidak bisa memilih orang yang tepat, ya, salah memilih orang, nanti malah jadi berantakan itu semua, gitu. Nah, artinya kita memilih itu harus melihat dari keberanian dia sama kemampuan memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan untuk Sobat Jiko yang tadi nyimak live kami, baik itu di Instagram ataupun di YouTube, qadarullah, di studio kami terjadi pemadaman dan alhamdulillah masih Allah mudahkan listrik sudah nyala kembali. Tadi sampai di pembagian ini ya Pak, divisi-divisi ke leader-leader itu ya Pak? Jadi kalau kerja bagus ini seperti apa Pak? Idealnya atau bagusnya seperti apa mengukur itu? Emang harus dari awal kita punya ukuran-ukuran, jadi menunjuk pada saat meningkatkan yang sudah lama bekerja, itu tidak hanya, "Oh ini aja yang saya naikkan." Itu gimana nih Pak Dani kalau dari pembahasan tadi? Harus bisa menilai siapa sih yang paling pantas menjadi leader gitu. Nah memang ketika awal si karyawan bergabung dia ikut sama kita gitu kan sebagai owner ya, kita kan pasti ada perasaan wah saya suka dengan kerjanya dia gitu kan, saya suka sama kerjanya dia. Dan ada perasaan suatu saat pas lagi kita butuh pimpinan, misalnya dia yang kita pilih, tapi belum tentu dia orang yang tepat untuk jadi seorang leader gitu. Makanya nilai-nilai diberikan si owner ini harus bisa belajar bagaimana sih cara memimpin ya. Mungkin selama ini dia menjalankan kepemimpinan dia ya jalan aja gitu. Dia nggak tahu sebenarnya apa sih kualitas pemimpin yang diperlukan ya, kayak misalkan cara mencari solusi ya, problem solver. Tidak semua problem solver itu memiliki kualitas sebagai pemimpin. Karena kalau dia bisa menyelesaikan masalah, tapi dia tidak bisa meyakinkan orang lain untuk mengikuti solusi tersebut, dia percuma. Gitu. Mungkin dia bisa menyelesaikan masalah, tapi dia tidak bisa meyakinkan timnya nanti atau atasannya nanti untuk mengikuti apa yang jadi solusi tersebut. Tadi kan yang kedua adalah selain problem solver itu adalah cara meyakinkan orang. Ya berarti kan dia udah bisa dianggap sebagai leader. Yang ketiga adalah memberanikan diri untuk bertanggung jawab dengan keberanian dia. Kadang ada keputusan misalkan untuk untuk bisa divisinya maju gitu ya, atau untuk bagiannya dia maju, di timnya dia maju, ini harus ada yang dipangkas ya timnya misalnya. Nah karena si leader ini punya nggak berani untuk menyampaikan ini, saya nggak bisa berada di nggak bisa menaikkan produktivitas kalau orang ini nggak bisa di diikat gitu misalkan atau diaktif lah gitu. Karena mungkin ya tendensinya kadang nih karyawan direkrut itu karena kenalan dari si ponakannya siapa gitu ya kan, atau ponakan owner atau dari rekomendasi dari owner atau siapapun lah. Nah keberanian itu yang kadang menghambat produktivitas dari timnya. Nah, ini harus dinilai. Artinya si owner ini harus bisa mulai melihat kualitas pemimpin yang dia inginkan itu yang seperti apa. Yang minimal 3 ini kalau saya bilang ya, ini harus dimiliki. Yaitu keberanian, pendapat, ya, apakah itu nanti bisa menjadi konflik, tapi konflik yang produktif, jadi kan bagus. Kemudian
untuk meyakinkan orang lain, ya, gimana dia bisa misalkan nanti si owner bilang, oh ini yang terbaik gitu ya, tapi pas menjalankan ternyata nggak benar gitu, dia bisa dapetin bos ini tidak solusi yang terbaik, sebenarnya gini, menurut saya ini lebih baik, gitu kan, bahasa-bahasanya enak, komunikasinya bagus, dia bisa meyakinkan si owner, meyakinkan tim yang untuk menjalankan, ya udah ikut. Nah yang kalau buat software ini juga ya pasti semuanya cocok lah. Kalau owner tuh pasti mikirnya, oh selama ini dia ngejalanin tugasnya rata-rata aja kok, gitu. Tapi belum tentu menjadi kualitas sebagai leader. Nah itu yang harus dikembalikan lagi ke owner. Siap nggak nih mengangkat leader seperti ini? Artinya si owner itu juga punya kewajiban untuk meng-coaching, membimbing si leader dengan orang tersebut. Nah, yang memang tadi Mas Abdul tadi ceritakan perlu ada metrik, ada ukuran segala macam itu memang perlu. Nah, ukuran-ukuran inilah minimal ya harus dimiliki. Kalau nggak ada di mana misalkan gitu kan. Saya 70 orang kan udah kelanjur kita rekrut, nggak mungkin kita romot-romot lagi kan gitu ya. Ya udah komitmen kita lead orang-orangnya ya. Saya punya tips, jangan memilih orang, tapi biarkan mereka memutuskan. Ya, ketika mereka memutuskan dan mereka siap berkomitmen dengan itu, ya, menunjukkan hasil dari mereka, silakan apa namanya buktikan kalau kamu berkomitmen untuk menjadi leader. Biarkan mereka yang memilih diri mereka sendiri untuk menjadi leader. Gitu, kita angkat potensi-potensi itu, kita bina mereka, kasih coaching. Tadi sempat disebut perubahannya itu kita yang menginginkan atau mereka yang menginginkan. Karena seminar motivasi, ya, seminar motivasi, seminar leadership itu hanya memberikan dorongan dari luar. Ya, yang justru akan membuat seseorang berubah itu siapa? Diri mereka sendiri. Jadi kita bisa memberikan saran. Yuk ikut leadership, yuk ikut seminar, yuk ikut ini. Bukan cuma mereka, tapi mengajar. Nah kalau kita ajak dan mereka ikut dan mereka terus mengikuti dan punya keinginan untuk berubah, insya Allah itu akan lebih mantap dibandingkan dengan owner yang nyuruh aja, nyuruh ikut leadership, ikut training gitu. Kita bisa mendorong seperti itu misalnya, kita ikut ya. Tapi jangan berhenti di situ. Setelah itu berikan assignment, misalkan berikan tujuan dalam dirinya. Habis dari training, tolong saya minta dibuat resumenya. Kabarnya kamu dapat apa sih? Apa yang bisa kamu jalankan dari apa seminar tersebut, misalkan di lingkungan kita. Nah ini kan berarti kan si owner ini atau si pimpinan itu punya kewajiban untuk apa namanya memastikan hasil trainingnya mereka itu dijalankan di lingkungan kantor, gitu di kita perusahaan. Itu yang harus dijaga, jangan cuma pengen beresnya aja gitu. Kira-kira gitu kan. Tapi atau ya itu apa gitu, lanjutannya apa itu udah investasi. Tapi udah investasi itu benar. Wah, kok kayak nggak narik ya, balikin lagi ya kita. Apakah kita menuntut ke mereka? Kalau tuh mana hasilnya kemarin? Hasil ya, menentukan indikator kesuksesan itu dari kitanya, dari pimpinan. Gitu. Karena mereka kan ya ikutin aja, mau nyata ikut aja, mau nyata ikut aja. Ya itu dari kita. Nah, kita harus membuat penilaian. Oke, kamu habis ikut training itu hasilnya begini, saya berharap kamu bisa jadi orang leader yang baik. Gitu. Kalau kita apa? Indikator keberhasilan. Kayak gitu. Kira-kira. Baik Pak Dani, semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Dani. Ini ada kaitan dengan perusahaan farmasi nih Pak. Kami perusahaan farmasi, kami mengalami biaya SDM yang meningkat
secara signifikan karena meningkatnya permintaan untuk ahli penelitian dan pengembangan produk baru. Bagaimana cara untuk mengelola biaya SDM ini tanpa mengorbankan penelitian dan pengembangan? Ini bagaimana Pak Dani? Ya, ini ujung-ujungnya duit ya. Ujung-ujungnya ya ini Budget, Pak. harga ya. Kita secara struktur atau secara fungsional ya, kita menilai karyawan ketika SDM kan yang dia bertambah, terus kan kita ada kewajiban juga memberikan eh, apa namanya remunerasi yang lebih dibandingkan dengan kita seorang S1, seorang S2 atau mungkin seorang S1 dengan sertifikasi yang apa makanya lebih banyak ya. Itu harusnya beda gitu kan. Tapi kan balik lagi ke kemampuan perusahaan bisa nggak nih memberikan sebesar itu gitu. Nah ini kayaknya kalau saya lihat dia takutnya apa nggak bisa memberikan sebesar apa yang diberikan di pasaran gitu ya, terus malah jadinya dia keluar mungkin ya jadi kayak SDM-nya nggak bisa mengimbangi gitu. Karena orang yang meneliti mengembangkan suatu produk ini kan memang harus dihati-hati gitu. Nah, tinggal ini ya, kita beri pemahaman ke karyawan. Di pemahaman ke karyawan, kita mempunyai seperti ini yang bisa kita berikan. Gitu. Tapi ya perlu diingat, karyawan itu biasanya keluar itu bukan karena faktor biaya, bukan karena faktor apa namanya, bukan karena faktor dia dapat berapa sih. Saya kenal beberapa orang yang memang dia passionnya itu yang penting aja mengembangkan sesuatu aja, dia nggak peduli saya dibayar berapa gitu. Dan itu teman-teman saya alumni itu banyak sekali seperti itu gitu. Mereka tuh hanya butuh kenyamanan gitu. Jadi mereka tuh merasa disupport ketika butuh ini ada, ketika butuh ini ada, tidak diributkan dengan administrasi, tidak dipusingkan sama birokrasi, prosedur-prosedur dan lain sebagainya. Nah, yang apa benefit seperti inilah yang intangible ya, yang kita tidak bisa nilai dengan uang. Itu yang diharapkan dari orang-orang peneliti sama pengembang ini. Mereka hanya butuh mereka dinilai mereka disupport bisa sekreatif mungkin gitu. Penelitian yang mereka hasilkan itu dihargai. Ya. Bisa dihargai nggak harus sama uang, gitu. Nggak harus sama uang. Tapi hal-hal lainnya, misalkan dengan apresiasi ya, diberi reward ya, dan itu kan setiap tahun sekali mungkin kita bisa reward sekali saja misalkan, atau kita ikutkan dengan perlombaan-perlombaan di universitas mana, gitu kan, kita ikutkan di apa namanya di balai penelitian pemerintah misalkan kan, ya ada kolaborasi dengan universitas, diberi reward lagi, diberi jalan untuk pendidikan berkelanjutan gitu ya, misalnya dia sekarang S1 diberi ada profesinya gitu ya. Itu hal-hal yang bisa apa namanya membuat si karyawan sebagai pengembangan ini merasa dihargai gitu. Karena yang saya bilang itu uang itu sebenarnya kesekian ya, kecuali ya misalnya si karyawan ini sudah mulai sudah punya keluarga ya, berarti kan tanggungan biaya ada pastinya kan. Nah ini yang harus dipertimbangkan juga, seimbangkanlah antara reward material dengan reward material itu. Nah ini bukan selalu kesepakatan dengan si karyawan dan perusahaan ya. Kalau nggak bisa mampu segalanya ya udah jalani dengan jadinya struktur biayanya. Nah ada baiknya. Oh, iya. Mulai dibuatkan suatu upah. Nah, suatu upah ada yang fungsional, ada yang struktural. Kalau fungsional itu dia nggak perlu memiliki bawahan, yang penting dia kerjanya bagus dan bisa kualitasnya makin bagus, kita nilai apresiasi. Kalau misalkan dia dapat bawahan, berarti nanti struktural.
ya setelah mana aja dipakai. Nah, lebih baik dibuatlah sesuai sama kemampuan perusahaannya. Misalkan, oh kira-kira kita bisa nilai segini, dibuatlah harga pasaran segini. Oh kita belum bisa nih, belum mampu. Karena semakin sangat perusahaan yang udah punya R&D-nya yang lumayan besar gitu kan. Nah, kita benchmark aja. Dan kita benchmark aja. Jadi sekarang karyawan pasti mereka punya penelitian sendiri. Gitu. Apalagi beberapa website kita buka itu ya. Saya juga banyak dari sini yang di pasaran gitu kan. Jadi apa orang atau Harus lihat gelagat ya, Pak? harus lihat. Jadi dia berdasarkan apa dia bisa mengganti misalnya. Gitu. Oh, dari teman saya begini segini gitu ya. Dan dari internet nilai saya segini. Ya balikin lagi. Dari smartphone. Tapi lihat juga perusahaannya sekelas apa. Gitu. Kalau ada top 10 apa tuh Forbes misalkan apa-apa, wah gimana kita kalau gitu belum tahu gitu. Budget kita nggak ada segitu ya. Silakan aja coba lamaran di kita apa enggak sih kan belum tentu kan. Kalau saling ini banyak gitu. Sama ini nih apa kalau misalkan mama gitu kan. Saya kalau di TV harganya segini, kenapa saya belinya di warung itu harganya segini, ya belajar di TV. Iya. Ya itu bukan orang gitu ya. Ya mau nggak mau kalau cuma mau ada di sini ya udah dikit. Baik, Pak Dani. Jadi memang harus dimulai ya, Pak, mempunyai struktur penggajian tadi ya, biar membuat kenyamanan di sisi karyawannya sendiri ya, Pak? Siap, saling memahami ya. Jadi jangan kemauan perusahaan aja ya, Pak, yang di-push ke karyawan ya, Pak? Ya, apa ini coba saya tanya ke tim dulu ini, Pak. Apa ada pertanyaan yang masuk dari live IG sama YouTube, teman-teman? Belum? Oke, ini mengenai oke, satu pertanyaan terakhir ini, Pak Dani. Kami kreatif agensi, bagaimana mengatasi para karyawan yang sangat mudah stres dengan tekanan deadline pekerjaan? Ketika mereka stres, sulit menemukan ide kreatif. Namun jika terlalu santai, tidak dapat mengejar deadline, target produksi, dan peningkatan kapasitas. Bagaimana cara memastikan bahwa semua karyawan merasa inklusif dan dihargai agar meningkatkan kolaborasi dan inovasi kerja tim? Ini gimana Pak Dani? Ya, namanya ini ya perusahaan kreatif ya. Iya. Itu kan kerjaannya itu harus bisa apa ya memberikan ide-ide juga gitu kan. Makanya kadang perlu refreshing dulu baru muncul atau bahkan perlu ditekan lagi baru muncul gitu kan. Benar juga gitu. Kalau santai malah nggak memenuhi ya malah kalau ditekan juga ya stres ya kalau zaman sekarang katanya mental ya karena mental gitu kan. Kalau saya bilang sih lebih baik dibuat satu ritme ya dibuat satu ritme yang ada kalanya memang harus ditekan, ada kalanya memang harus dilonggarin, bikin relax ya, diajak ke mana lah, gitu kan, atau diberi uang lah, atau diberi fasilitas-fasilitas buat merilekskan apa pikiran gitu kan, biar menyeimbangkan ya. Kalau saya bilang sih ini perlu dicari ritmenya ya. Zaman dulu ya kita waktu mereka harus stres gitu buat kerjakan karena memang ada tipe orang yang dia harus ditekan dulu ya harus ditekan dulu baru keluar ada namanya ibu PK gitu ya sistem SKS sistem pengusahaan gitu ya memang ada dan kebanyakan orang seperti itu memang gitu tapi saya juga berusaha meyakinkan diri justru dengan nyaman
ya dengan nyaman dan berada di posisi kita juga pikirannya juga plong ya, itu justru ide kreatif itu muncul ya, lagi ngomong-ngomong tiba-tiba kayaknya ini bagus nih gitu. Nah, coba digeser ke sana. Jadi juga jangan terus-menerus menekankan deadline, tapi membangun ritme ketika ide muncul ya, catat, coba dibuat coba dibuat pengembangannya, yang dibahas sama timnya, kemudian coba dites gitu. Nah, coba digeser ke arah sana. Kalau menurut saya itu akan lebih sustain ya, lebih menetap dibandingkan kita harus melakukan dia terus ya. Jadi juga punya kenalan tim agensi juga, itu banyak yang mulai mengarah ke membangun ritme tadi gitu. Jadi misalnya dia buka pakai Trello apa itu ya, yang Kanban board gitu ya, terus bikin mood board gitu ya. Jadi divisualisasikan ide-ide kreatif mereka, itu terkumpul ide-ide kreatif mereka. Ketika nanti muncul kebutuhan dan ternyata di mood board ini cocok nih, atau di beberapa ide yang kita pernah buat ini cocok nih diimplementasikan ke klien ini misalkan, itu akan lebih nyaman dibandingkan dipus terus. Nah, ini ada orang kalau nggak stres itu ada levelnya gitu, ada levelnya, nggak bisa terus-terusan stres ya, dan mungkin stres mau setiap merasa ada stres gitu. Dan banyak yang mulai diurai, mungkin lebih banyak dibuat yang si karyawan nyaman tapi produktif ya, jangan dibuat nyaman di leha-leha mulu jadi malah jadi karyawan santai, tapi kita produktif buat kemarin dibuatnya dibuat untuk menampung ide kreatif ini gitu. Ya mereka pasti akan lebih produktif sih kalau saya lihat dengan cara begitu gitu, dibandingkan membuat stres. Saya lebih percaya itu dibanding ke owner deh, tim dari agensi sama dengan cara itu kali-kali ke orang-orang juga timnya, wah nggak bisa deh, harus makanan ya udah jalan terus, tapi percaya deh itu nggak akan lama ya, kasihan juga ke timnya ya, makan ada penyakit dan segala macam dan buru-buru itu nggak akan bagus gitu. Biasanya gitu ya, Nggak bagus betul. bahkan bisa miss ya Pak. Jadi dibuat gimana Pak? Suka ya, melewati batasan-batasan. Misalkan yang kepepet tiba-tiba atau di jalan itu dia Baik, jadi dibuat nyaman ini tidak sebatas berlibur atau keluar outdoor gitu nggak ya Pak? Tapi dibuat bagaimana mengelola karakter masing-masing karyawan ini agar nyaman dalam mengeluarkan idenya gitu ya Pak? betul. Ya kan, waktu kerjaan itu ada yang buat kerjaan isi, buat kerjaan mental ya, artinya dia stres banget, orang THR gitu ya. Ada juga yang kreatif ya, buat kreatif. Nah, kreatif ini banyak caranya gitu. Salah satunya yang tadi dibuat relax, tapi produktif. Jadi dibuat bengong ya. Katanya orang kreatif itu harus banyak bengongnya. Karena bengongnya itu harus diikut dulu biar bengongnya benar. Ya, diikutnya yang benar-benar, misalkan kajian, ikutin kajian, ya, ikutin teman-temannya yang positif, ya, ada kebaikan. Jangan yang diisi sama yang hal-hal negatif, ya, musik yang harus rumah-rumah dan segala macam, ya, itu malah nanti arahnya malah nggak bagus, ya, karena kita malah jadi merusak. Gitu. Nah, ini kan kebalikan lagi.
ilmu itu dari Allah ya. Allah kalau memang mau memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah, memberikan taufiknya, itu kan masuk ke dalam yang benar. Nah, kita kalau mengisi dengan hal-hal yang positif, insya Allah kita akan muncul dengan ide kreatif, gitu. Dengan ide kreatif. Kalau seperti itu, jadi jangan hiburan-hiburan yang kita fasilitasi dari perusahaan atau hiburan-hiburan yang dipakai oleh si karyawan itu jangan yang negatif, itu justru yang positif. Kalau cari-cari yang baik-baik lah, misalnya itu akan lebih bermanfaat. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik Pak Dhani, Masya Allah. Beberapa pertanyaan sudah dijawab dan beberapa gambaran juga sudah terilustrasikan ya Pak. Terima kasih banyak ini Pak Dhani untuk semua jawaban dan keluangan waktunya di kesibukan aktivitas kerja ini Pak ini. Salam buat teman-teman di kantor Pak, sudah mengizinkan kami pinjam. Jazakallahu khair, jazakumullahu khair untuk semua tim. Izin saya tutup acara live-nya dulu ya, Pak Dhani. Baik. Alhamdulillah, Allah mudahkan diskusi manajemen bisnis untuk sesi Q&A Ziyadah Consulting hari ini berjalan dengan mudah. Walaupun ada beberapa kendala, Allah juga yang memudahkan, Allah yang melancarkan. Saya mewakili semua tim Ziyadah Consulting, mohon maaf jika selama berinteraksi dengan Sobat Ziko ada kendala teknis tadi, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Jumat pekan depan, di jam yang sama insyaallah. Jangan lupa untuk Sobat Ziko, follow juga Instagram kami di Ziyadah Consulting, YouTube kami di Ziyadah Consulting, untuk mendapatkan konten edukasi, tips, atau seputar manajemen bisnis. Ada operasional, ada keuangan, ada penjualan, pemasaran, dan ada juga SDM. Semoga bermanfaat, bisa dijalankan, diimplementasikan di usaha Sobat Ziko semua. Izin saya pamit, mari sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.